Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Summa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, as-shaimin was-shaimat yang berbahagia, marilah pada pagi hari ini kita mengucapkan syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat, belas asih, limpahan taufik, sehingga kita semuanya bisa selalu mengamalkan amalan-amalan, khususnya di bulan suci Ramadan kali ini. Semoga amalan-amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, sehingga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Pemirsa yang kami hormati, pada bulan suci Ramadan ini banyak hikmah yang kita ambil dalam melaksanakan ibadah puasa khususnya. Di antaranya kita semuanya bisa melatih diri untuk bersabar terhadap apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang sabar itu akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang muslih atau orang-orang yang bahagia, orang yang bejo, sehingga kita semuanya nanti kalau tergolong orang-orang yang sabar, nanti akan dijanjikan oleh Allah SWT akan masuk surganya Allah SWT. Nah, untuk sampai ke tingkatan sabar itu banyak jalan. Di antaranya kriteria untuk mencapai kesabaran itu, di antaranya satu, itu orang yang bisa sabar untuk menerima musibah. Karena orang yang sabar menerima musibah itu janji Allah SWT akan dilipat gandakan pahalanya. Karena banyak sekali orang yang tertimpa musibah sehingga putus asa. Karena keteguhan hati dan doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT, apapun yang diberikan atau apapun yang dimusibahkan, ditimpakan kepada kita semuanya, berupa apapun, berupa musibah banjir, musibah tanah longsor, gempa bumi, musibah tanaman-tanaman kita tidak berhasil, itu termasuk musibah. Sehingga kalau kita berdoa kepada Allah SWT pasti ada manfaatnya. Karena musibah itu diberikan kepada kita, Allah SWT sudah mengukur ukuran-ukuran kita, karena Allah tidak akan memberi cobaan melebihi batas kapasitas kekuatan hambanya. Sehingga semakin kita sebagai orang yang tinggi derajatnya, pasti musibah kita semakin tinggi. Sehingga kalau semakin tinggi cobaan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bisa menjalankannya, berarti Allah akan mengangkat derajat kita kepada derajat yang paling tinggi. Itu sabar alal musibah. Yang kedua, sabar untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti perintah untuk menjalankan sholat, menjalankan zakat, menjalankan puasa bulan Ramadan, menjalankan haji, itu perlu kesabaran. Karena kalau kita diperintahkan oleh Allah SWT tidak sabar untuk menjalankannya, apalagi pada saat bulan suci Ramadan seperti ini, kita menjalankan puasa, kalau memang di lingkungan orang yang berpuasa, kita enak. Akan tapi kalau sudah di luaran, karena puasa itu adalah ibadah yang siriyah, ibadah yang batiniah, tidak ada yang tahu kecuali diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan berpuasa itulah kita akan melatih untuk
sabar atas perintah-perintah yang diberikan kepada Allah kepada kita, khususnya di bulan suci Ramadan untuk melaksanakan puasa ini. Itu perlu kesabaran. Kalau tidak sabar, yakin kita tidak akan mampu menjalankannya. Seperti hanya kita menjalankan perintah zakat. Karena kalau kita pikir-pikir seperti petani contohnya. Kalau petani itu maksimal zakatnya 10%. Kalau diambil panen mendapatkan harta atau mendapatkan uang yang berjumlah 10 juta, kita harus memberikan zakatnya 1 juta. Kalau kita melihat nominal yang akan kita berikan, mungkin kalau kita tidak sabar untuk menjalankan perintah itu, eman-eman atau bisa dikatakan untuk kebutuhan yang lain mungkin bisa. Akan tapi karena kita sabar untuk menjalankan perintah Allah SWT, sehingga tetap kita jalankan. Dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa diterima amal-amal kita oleh Allah SWT. Yang terakhir adalah sabar untuk meninggalkan kemaksiatan atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau menjalankan perintah mungkin kita levelnya lebih ringan daripada meninggalkan larangan. Karena biasanya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat menjanjikan atau sangat menyenangkan. Makanya banyak orang yang melakukan kebaikan bisa, akan tapi untuk meninggalkan kejelekan tidak bisa. Itu banyak sekali orang yang semacam itu. Ya, mudah-mudahan dengan sedikit yang kita sampaikan, 3 hal yang harus kita lakukan dengan sabar. 1, yaitu sabar alal musibah. 2, sabar ala ta'ah. Dan sabar meninggalkan larangan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa diberi kemampuan, diberi pelindungan oleh Allah Ta'ala, sehingga kita mampu untuk melakukan 3 hal sabar tersebut, sehingga kita termasuk golongan as-sabirin yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.